Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenita Abi dengan NIM 250104058 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan apa sih asam karboksilat itu dan bagaimana strukturnya, tata nama dalam asam karboksilat dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak video ini baik-baik biar kita sama-sama belajar apa itu asam karboksilat. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi asam karboksilat, kita kenalan dulu dengan yang namanya gugus fungsi. Gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom tertentu dalam senyawa organik yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Jadi, walaupun rumusnya mirip-mirip, kalau gugus fungsinya beda, sifat senyawanya juga bisa berbeda jauh. Salah satu gugus fungsi yang akan kita bahas sekarang adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, jadi asam karboksilat ini adalah turunan alkana yang mengandung gugus COOH dan mempunyai rumus umum yaitu CnH2nO2. Jadi gugus COOH sendiri sebenarnya gabungan dari dua bagian, yaitu gugus karbonil di mana C mengikat O dan gugus hidroksil yaitu OH. Jadi kedua gugus ini bergabung membentuk satu gugus baru yang bersifat asam. Karena itulah asam karboksilat bisa punya sifat khas seperti rasa asam, titik didih yang tinggi, dan mudah larut dalam air. Jadi intinya, kalau kita melihat simbol COOH dalam satu struktur, itu artinya senyawa tersebut termasuk dalam asam karboksilat dan sifat-sifat asamnya berasal dari gugus fungsi tersebut. Nah, ini adalah struktur umum dari asam karboksilat di mana gugus COOH yang menjadi ciri khas semua asam karboksilat, di mana bagian R-nya mewakili rantai karbon bebas yang bisa pendek, panjang ataupun bercabang. Sementara bagian CO adalah gugus karbonil dan bagian OH adalah gugus hidroksil seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan kedua gugus ini bergabung sehingga membentuk gugus karboksil, yaitu gugus yang membuat suatu senyawa bersifat asam. Jadi ciri khas dari asam karboksilat adalah COOH yang membuat asam karboksilat ini bersifat asam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tata nama dalam senyawa asam karboksilat. Jadi dalam asam karboksilat itu dapat dinamai dengan dua cara, yaitu tata nama IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry yang mengikuti aturan resmi berdasarkan jumlah atom karbon. Sedangkan tata nama trivial adalah nama umum yang sudah digunakan sejak lama atau kalau bisa dibilang nama tradisional. Jadi pada tata nama IUPAC ini ada 4 prosedur yang harus dilakukan. Prosedur yang pertama adalah menentukan rantai induk. Penentuan rantai induk ini adalah rantai terpanjang. Rantai terpanjang ini harus mengandung gugus fungsi COOH yang mencirikan asam karboksilat. Yang kedua adalah nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi OAT seperti metana, butana, propana. Kalau metana itu kan C-nya 1. Metana diganti akhiran A-nya menjadi OAT. Jadi kalau dibaca lagi bukan metana tapi metanoat karena akhiran A-nya diganti OAT. Begitupun yang lainnya. Yang ketiga adalah penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COOH. Jadi kalau gugus fungsinya COOH, maka
penomorannya itu dimulai dari C yang mengikat OOH ya. Jadi C yang mengikat OOH itu yang nomor pertama. Karena pada asam karboksilat COOH itu selalu menjadi yang pertama. Terus yang keempat adalah penamaan cabang alkil. Nah, penamaan cabang alkil ini jika ada cabang pada struktur, pemberian namanya itu sesuai cabang. Kemudian cantumkan nomor posisi cabang pada rantai induk. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pada contoh soal. Dalam tata nama IUPAC pada asam alkanoat atau asam karboksilat itu ditulis dengan urutannya. Jadi urutan yang pertama yaitu asam, terus yang kedua nomor posisi cabangnya, nama cabang alkil, terus nama rantai induk yang sudah diganti akhirnya ya menjadi OAT. Jadi artinya kita mulai dengan kata asam, lalu tuliskan nomor karbon tepat cabang itu menempel dan diikuti nama cabangnya, dan terakhir nama rantai induk yang sudah diubah menjadi OAT. Oke, jadi sekarang kita akan membahas contoh tata nama menurut aturan IUPAC. Jadi pada contoh ini kita harus menentukan dulu rantai induk terpanjang yang mengandung gugus karboksil atau COOH. Nah, dalam contoh ini rantai induk terpanjang itu 6 atom karbon, sehingga disebut heksanoat. Karena kalau ada 6 atom karbon berarti itu namanya heksanoat. Terus penomoran. Nah, penomoran ini dimulai dari atom karbon pada gugus karboksil COOH sebagai nomor 1. Jadi pada aturan asam karboksilat, gugus karboksil itu harus menjadi yang pertama. Terus cabang. Nah, pada contoh ini terdapat 2 gugus metil atau CH3 yang terikat pada atom karbon nomor 2. Jadi namanya itu bukan 2 metil, itu baru 2 metil, tapi langsung 2,2 dimetil karena ada 2 gugus metil pada satu cabang, pada satu atom karbon. Terus terdapat 1 gugus etil atau C2H5 yang terikat pada atom karbon nomor 4. Jadi bisa kita buat tata nama sejarahnya itu menurut aturan IUPAC. Yang pertama adalah asam. Terus nomor cabang. Nomor cabang ini mengikuti aturan IUPAC itu harus berdasarkan alfabet. Jadi alfabet yang pertama adalah etil. Maka nomor cabang yang pertama itu 4. Ya, 4. Jadi 4 asam 4, terus nama cabang dari atom karbon nomor 4 yang mengikat itu kan etil, berarti asam 4 etil, terus nama rantai dan ada juga cabang 2 cabang metil pada karbon nomor 2, berarti itu namanya 2,2 dimetil, dan nama rantai induknya adalah karena 6 kan berarti heksanoat. Berarti tata namanya menjadi asam 4 etil 2,2 dimetil heksanoat. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan contoh yang kedua. Oke, jadi penamaan tata nama yang kedua menurut aturan trivial yang ditulis dengan urutan yang sama persis seperti tata nama IUPAC, di mana yang pertama itu tulis asam, terus diikuti dengan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, diikuti lagi dengan nama cabang alkil, dan diikuti dengan nama rantai induk.
untuk lebih mengertinya kita lihat tabel di bawah ini, di mana nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Misalnya HCOOH yang disebut sebagai asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut, di mana nama latinnya semut adalah formica. Jadi namanya itu asam formiat. Contoh yang kedua yaitu pada asam cuka atau asam asetat. Karena asetum itu artinya cuka, jadi namanya itu adalah asam asetat karena ditemukan pada cuka. Contoh yang ketiga ada asam propionat, karena protopionnya itu artinya lemak awal, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini. Jadi tata nama trivial berdasarkan jumlah atom pada rantai induk. Contohnya itu dalam rantai induk itu atom karbonnya 1, berarti namanya itu asam format. Kalau atom karbonnya 2 namanya asam asetat, dan kalau jumlah atom karbonnya pada rantai induk itu ada 3, makanya namanya itu asam propionat, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Dan penamaan pada lokasi cabang pada tata nama trivial itu berbeda lagi dengan IUP. Kalau IUP kan pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi pada tata nama trivial itu menggunakan huruf Yunani, bukan angka lagi. Jadi tata nama itu pada urutan karbon yang kedua, bukan dari yang pertama tapi dari yang kedua. Kalau karbon kedua itu namanya alfa, terus yang ketiga beta, yang keempat gamma, yang kelima delta, dan seterusnya. Jadi pada intinya di sini penamaan trivial itu berdasarkan jumlah atom C dan memakai nama lama atau nama yang sudah dipakai sebelum ada tata nama IUP, dan posisi cabangnya itu ditunjukkan dengan huruf Yunani, bukan angka. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal di slide berikutnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas contoh soal dari tata nama menurut aturan trivial. Jadi tata nama menurut aturan trivial itu rantai utama terpanjang yang ada gugus COOH-nya itu ada 5 atom karbon, berarti disebut valerat kalau dalam tata nama trivial. Terus ada cabang metil atau CH3 yang menempel di atom karbon beta, di mana atom beta itu adalah atom kedua setelah gugus COOH. Nah, jadi nama senyawa dari contoh soal ini adalah asam beta metil valerat. Oke, baik, jadi materi yang terakhir adalah aplikasi asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali asam karboksilat yang kita temui. Yang pertama adalah asam format. Asam format ini digunakan sebagai pengawet pakan ternak karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Juga dipakai dalam penyemakan kulit agar kulit lebih awet. Kedua, ada asam asetat. Asam asetat ini merupakan komponen utama cuka dapur. Jadi cuka-cuka yang biasa kita pakai di dapur itu adalah asam asetat yang berfungsi sebagai pengawet makanan dan membersihkan kerak karena bersifat asam. Yang ketiga ada asam propionat. Nah, asam ini digunakan sebagai pengawet roti dan kue karena dapat mencegah pertumbuhan jamur. Yang keempat ada asam benzoat. Asam benzoat ini berfungsi sebagai pengawet minuman, kecap, sambal, dan sirup karena mampu menghambat mikroorganisme. Yang kelima ada asam sitrat. Asam sitrat ini banyak terdapat pada
pada buah jeruk karena digunakan sebagai pengatur rasa asam pada makanan dan pembersih kerang. Jadi kalau saat kita makan jeruk pasti rasanya asam. Yang keenam ada asam laktat. Asam laktat ditemukan pada yogurt yang berfungsi sebagai pengatur pH makanan dan juga digunakan dalam kosmetik. Yang ketujuh ada asam oksalat. Asam oksalat ini digunakan sebagai pembersih karat dan secara alami terdapat pada bayam dan daun singkong. Yang terakhir ada asam lemak. Banyak sekali asam lemak yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan sabun, deterjen, lotion, lilin karena dapat bereaksi membentuk saat pembersih. Jadi sabun-sabun yang biasa kita pakai itu mengandung asam karboksilat, salah satunya adalah asam lemak. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Mohon maaf dan terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Next time di video selanjutnya. Bye-bye.